Pada abad ke-18, Amerika Serikat hanyalah sekumpulan koloni Inggris di pinggiran dunia. Namun, dalam waktu kurang lebih dari 3 abad, negara ini menjelma menjadi kekuatan yang mengendalikan politik, ekonomi, dan budaya global. Bagaimana prosesnya? Mari kita telusuri perjalanan Amerika melalui tahap-tahap kunci yang membentuk identitasnya sebagai negara adidaya. Masa kolonial dan revolusi. Pada 1607, kapal Inggris mendarat di Jamestown, Virginia, menandai awal kolonisasi Eropa di Amerika Utara. Selama 150 tahun, 13 koloni Inggris berkembang dengan ekonomi berbasis pertanian, seperti tembakau dan kapas. Namun, ketegangan dengan Inggris Raya memuncak akibat pajak yang tidak adil dan kurangnya representasi politik. Pada 1775, Perang Revolusi Amerika pecah, dipimpin oleh tokoh seperti George Washington dan didorong semangat kemerdekaan, kolonis mengalahkan Inggris. Deklarasi Kemerdekaan 1776 yang ditulis Thomas Jefferson menjadi simbol kelahiran bangsa baru dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan hak untuk memberontak. Ekspansi teritorial dan industrialisasi. Setelah merdeka, Amerika mulai berekspansi ke barat. Doktrin Manifest Destiny meyakini bahwa bangsa Amerika ditakdirkan menguasai benua dari Atlantik sampai Pasifik. Pembelian Louisiana dari Prancis pada 1803 menggandakan wilayah Amerika, diikuti aneksasi Texas pada 1845 dan kemenangan atas Meksiko pada 1848 yang memberikan California Barat dan Daya. Ekspansi ini disertai tragedi pada tahun 1830. Suku asli Amerika diusir paksa dari tanah leluhur melalui kebijakan seperti Indian Removal Act. Sementara itu, revolusi industri mengubah wajah ekonomi. Penemuan mesin uap, kereta api, dan telegraf menciptakan jaringan perdagangan nasional. Industri baja Carnegie dan minyak Rockefeller menjadikan Amerika raksasa manufaktur. Perang saudara yang terjadi pada tahun 1861 sampai 1865 menjadi titik balik sosial. Perbudakan dihapuskan, tetapi rekonsiliasi antara utara dan selatan memakan waktu puluhan tahun. Kebangkitan di panggung global. Pada mulanya, Amerika menganut isolasionisme, menghindari konflik Eropa. Namun, perang antara Spanyol dan Amerika pada 1898 membuat Amerika mengubah prinsipnya. Kemenangannya atas Spanyol memberikan kendali atas Puerto Rico, Guam, dan Filipina, menandai awal imperialisme. Perang Dunia I pada 1914 sampai 1918 menjadi momentum pertama Amerika memimpin dunia. Presiden Woodrow Wilson mendorong Liga Bangsa-Bangsa. Meski Amerika akhirnya menolak untuk bergabung pada Liga Bangsa-Bangsa, efek dari hal ini yaitu menjadikan Amerika sebagai pusat budaya dengan gaya jazz, film Hollywood, dan kemakmuran ekonomi. Selanjutnya Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945 sebagai titik puncak dari Amerika Serikat. Pada awalnya Amerika memposisikan dirinya sebagai netral, tetapi serangan Pearl Harbor oleh Jepang pada 1941 membawanya ke medan perang. Amerika pada akhirnya menjadi produksi industri gudang senjata sekutu. Ia memproduksi pesawat, tank, dan kapal secara masif. Proyek Manhattan melahirkan bom atom, mengakhiri perang di Pasifik sekaligus memulai era nuklir. Pasca 1945, Amerika dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan adidaya. Perang Dingin dan dominasi kapitalisme. Perang Dingin pada 1947 sampai 1991 adalah perang ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Amerika membentuk NATO pada 1949 untuk membendung pengaruh Soviet di Eropa. Sementara itu, Marshall Plan pada 1948 membangun kembali ekonomi Eropa Barat dengan syarat adopsi sistem pasar bebas. Di sisi lain, ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik pada 1957, Amerika Serikat merespon dengan mendaratkan manusia di bulan pada 1969.
Hal ini membuktikan keunggulan teknologi Amerika. Namun di lain hal, Perang Vietnam pada 1955 sampai 1975 menjadi blunder Amerika. Ia gagal menghentikan komunisme di Asia Tenggara dan kehilangan dukungan publik. Di bidang ekonomi, Bretton Woods pada 1944 menetapkan dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia. Perusahaan multinasional Amerika Serikat seperti Coca-Cola dan McDonald's menyebarkan budaya konsumen global. Pada 1980-an, kebijakan Reaganomics memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemotongan pajak dan deregulasi. Meski dampaknya memperlebar kesenjangan sosial di Amerika Serikat. Hegemoni tanpa tanding Amerika Serikat pasca Perang Dingin. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menjadikannya Amerika sebagai satu-satunya negara superpower. Ia memimpin dan mengintervensi militer di Timur Tengah seperti terjadinya Perang Teluk pada tahun 1991 dan invasi Irak pada 2003. Di lain hal, revolusi digital memperkuat pengaruh Amerika Serikat atas hegemoni segala bidang. Perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan Google menguasai teknologi informasi. Krisis finansial pada 2008 mengguncang ekonomi global, tetapi Amerika Serikat pulih lebih cepat berkat stimulus pemerintah dan inovasi sektor swasta. Berikut faktor-faktor penentu kesuksesan Amerika Serikat. Pertama, sumber daya alam dan geografi. Kedua, sistem politik yang adaptif. Ketiga, budaya inovasi. Dan terakhir, imigrasi. Kontroversi dan tantangan. Kisah sukses Amerika tidak lepas dari noda hitam, perbudakan, diskriminasi rasial, dan intervensi di negara lain. Di tingkat global, hegemoni Amerika Serikat masih dipertanyakan. China menentang melalui inisiatif Belt and Road, sementara Rusia menguji ketahanan NATO di Ukraina. Perubahan iklim juga memaksa Amerika Serikat beralih dari energi fosil, sektor yang dulu mendorong industrialisasinya. Masa depan hegemoni Amerika Serikat. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang abadi. Amerika kini berada di persimpangan. Akankah ia mempertahankan kepemimpinan melalui kerjasama global dan inovasi atau tergantikan oleh kekuatan baru? Jawabannya tergantung pada kemampuan Amerika belajar dari masa lalu, baik kejayaan maupun kesalahan, untuk membentuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.